Baik, artinya Bapak sangat menguasai situasi materi daripada peninjauan kembali yang kami ajukan hari ini. Walaupun pertanyaan ini pertanyaan pembuka, tapi Bapak sudah memberi satu pencerahan yang luar biasa buat kami. Pada tanggal 27 itu terjadi satu peristiwa yang dimana ada 3 lokus deliktinya di 3 tempat. Yang menjadi pertanyaan kami adalah 3 tempat di mana sebelum gadgetin? Kabupaten apa kota? pertama, celakanya itu di kabupaten pada tanggal 27. Tapi pada tanggal 31, saya ulangi dulu, tanggal 29 Rudiana turun ke Polsek. Rudiana ini adalah ayah dari korban Eki. Kemudian alasannya melihat motor tidak rusak. Sehingga dia melakukan satu penyisiran secara pribadi tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian bertemulah dengan Aep dan Dede di lokasi sekitar jembatan flyover Talun. Kemudian Dede diinterogasi, ditanya, katanya melihat sekelompok anak muda yang pada malam itu berkumpul. Yang kami ketahui bahwa latar belakang daripada Dede itu ada rasa sakit hati. Ya, Dede Aep rasa sakit hati karena pernah dikeroyok karena ada masalah skandal wanita. Kemudian Rudiana memberi telepon, apabila mereka kumpul lagi silakan hubungin kami. Setelah mereka ada kumpul, Rudiana bersama dengan 3 orang temannya menangkapi mereka tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian melakukan integrasi dan penganiayaan, penyiksaan. Setelah itu dibuatlah laporan pidana, yang artinya ada 2 laporan pidana. Yang pertama laka lantas di Polsek Talun, dan kedua pembunuhan 338. Yang dimana salah satu yang ditangkap adalah Saka Tatal yang di samping kiri kami ini, Pak Susno. Apakah tindakan Rudiana melakukan penangkapan, membuat laporan polisi, kemudian melakukan penyiksaan sudah memenuhi standar operasional daripada Polri sesuai ketentuan yang berlaku saat itu ataupun saat ini? Mohon Saudara ahli menjelaskan. Saya kira kemarin ya penasihat hukum sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Bandung ya, untuk perbuatan upaya paksa, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan ditambah lagi kita berpegang pada hukum acara kita. Saya kira tak perlu saya jelaskan lagi, itu hal yang sangat-sangat simpel ya. Tidak semua polisi atau Polri berwenang menangkap. Tidak semua anggota reserse berwenang menangkap. Yang berwenang menangkap adalah anggota reserse yang diberi surat perintah, terkecuali tertangkap tangan. Apa itu tertangkap tangan? Saya nggak perlu uraikan, itu sama dengan saya ngajari ikan berenang ya. Penasihat hukum lebih tahu itu apa tertangkap tangan. Saya kira itu aja jawaban saya. Salah apa benar? Ya saya tidak menilai itu ya, silakan dinilai sendiri. Apakah peristiwanya tertangkap tangan apa tidak? Apakah dia anggota reserse yang diberi surat perintah apa tidak? Saya belum pernah menanyakan. Jadi standarnya bukan saya yang menentukan, hukum yang menentukan. Ya. Baik, kami lanjutkan. Terkait dengan berubahnya laporan peristiwa laku lantas ke peristiwa pidana, apakah itu dibolehkan untuk mendapat 2 laporan yang walaupun pada akhirnya berubah dari lalu lintas menjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan?
Ya, ini kan peristiwa kalau yang di jembatan flyover itu sudah jelas diputuskan oleh Polres Kabupaten Cirebon sampai detik ini kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah, kalau ada pembunuhan, kalau korbannya sama, yang ini kecelakaan lalu lintas tunggal sudah selesai, yang ini ada pembunuhan tunggal, ada pembunuhan dan perkosaan tadi, korbannya sama, ya maka saya kembalikan. Apa bisa korbannya sama, peristiwanya berbeda, lukusnya berbeda? Silakan dijawab sendiri. Majelis hakim yang akan menilainya itu. Apabila terjadi suatu pemeriksaan yang mengejar pengakuan dengan cara-cara penyiksaan, dengan cara-cara kekerasan, intimidasi, menurut pengalaman saudara saksi ahli, apa langkah-langkah hukum yang dapat dikenai tindakan terhadap oknum penyidik ataupun Polri tersebut? Kita sudah menjadi negara yang sangat menghormati HAM yang kita tuangkan dalam hukum acara kita sejak tahun 81 ya. Kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Kemudian di dalam peraturan Kapolri tentang pelanggaran tentang norma kode etik profesional Polri, hal itu tidak dibenarkan. Nggak boleh gitu. Sanksinya apa? Ya sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ada sanksinya turun pangkat, ada sanksinya tidak boleh mengikuti pendidikan. Kalau itu sudah sampai kepada pidana, maka selain kena sanksi kode etik profesi, dia akan dipidanakan. Jika pada masa kepemimpinan saudara ahli terjadi hal-hal seperti ini, langkah apa yang pengalaman yang pernah dilakukan terhadap penyidik, dan apakah Polri itu pasif atau aktif? Misalnya membuat satu penyelidikan atau eksaminasi atau lain sebagainya. Ini yang ingin kita tahu pengalaman selama di Polri. Ada dua pertanyaan ya berarti ya. Satu, jika terjadi pada saat saya, kalau pada saat saya bagaimana ya? Jika itu artinya tidak mesti pada saat saya ya. Kalau tidak mesti pada saat saya, itu kan sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang disiplin Polri. Ada aturan yang mengatur tentang kode etik Polri. Dan Polri juga berlaku hukum pidana sipil berlaku juga pada Polri. Karena Polri adalah sipil, bukan lagi militer atau angkatan bersenjata dulu ya. Jadi diberlakukan itu. Dan di era saya apakah tidak ada? Saya yakin ada gitu ya. Tapi tidak terangkat ke permukaan. Karena Indonesia itu luas sekali. Dan tidak semua pelanggaran kode etik itu sampai ke Kabareskrim. Kenapa? Untuk pangkat tertentu dan pelanggaran tertentu itu bisa diselesaikan oleh level Kapolres atau level kepala direktorat. Nah, pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik yang terjadi di Bareskrim, di Mabes Polri, itu baru Kabareskrim campur tangan. Saya tidak berani mengatakan bahwa se-Indonesia nggak ada, tidak berani. Sifatnya kasuistis, Pak. Kasus per kasus atau secara general atau per tingkat, per level ya? Iya, itulah cara menyelesaikan pelanggaran kode etik. Ya, kalau misalnya terjadi di Polres dan pelanggarannya tidak terlalu berat, kan ada pelanggaran kode etik biasa, sedang, berat, mana yang harus sampai pemecatan. Kalau sampai pemecatan maka itu sampai ke Kapolri.